فهذا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسين إلى أرواح الحبيب محمد بن عمر الشاطر سيد وادي عبد الله بن عبد القادر الحامد وإلى الرحبة الحبيب محسن بن عدا ويسقى وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجات في الجنة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم النافعة في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Syurutu sighatid dhamani, syarat-syarat lafadz untuk penggadean. Syurutu sighatid dhamani, syarat-syarat sighah penggadean itu salasatun, ada 3. Yang pertama, antakuna, adanya sighah tersebut, adanya kalimat tersebut bilafdhin, dengan lafadz, dengan lafadz, fi ma'nahu, di dalam maknanya lafadz. Ya, misalnya apa? Al-kitabatu ma'an niyati, tulisan bersama niat. Al-kitabatu ma'an niyati, tulisan bersama niat. Atau wa isyaratul akhrasi, isyarat seseorang yang bisu. Tapi tidak semua isyarat orang yang bisu itu bisa diterima. Disebutkan, dilanjutkan di sini al-mufhimati, yang memberikan kemanfaatan. Terus bagaimana kalau isyaratnya akhros, isyaratnya orang bisu itu ghairu mufhimah, tidak difahami? Ya apa? Sorot kinayatun, itu isyarat menjadi kinayah atau kiasan, menjadi kinayah atau kiasan. Dalam arti apa? Dalam arti butuh atas yang namanya niat. Faham ini? Wa kadza, begitupun yuqalu, dikatakan fi kulli aqdin. Nah ini, begitupun dikatakan di setiap akad. Qad yakunu, kadang-kadang menjadi apa? Kinayatan, menjadi kinayah. Kapan tadi menjadi kinayah? Apabila apa? Bi ghairu mufhimatin, kalau tidak bisa difahami. Jadi hati-hati. Ini disebutkan di sini ya, fi maknahu, di dalam makna lafadz. Lafadz itu apa sih? Ada sautun mustamilun, kayak gitu. Al-lafdu sautun, lafdun sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Kalau ndak ada suaranya, belum tentu ndak lafadz. Kadang-kadang bisa menjadi lafadz, gitu loh. Apa itu? Ini tadi itu. Fi maknahu, atau di maknanya, maknanya lafadz. Apa misalnya? Al-kitabatu ma'an niyah. Al-kitabatu ma'an niyati, tulisan apabila bersama dengan niat. Makanya kalau ada seseorang tadi itu, seorang laki-laki mengirim SMS atau mengirim tulisan, tulisan tadi itu
tulisan tadi itu berisi tentang perceraian. Wahai istriku Fulan bin Fulan, aku menceraikan dirimu. Tapi dengan tulisan. Ini tadi. Alkitabatu ma'an niyati. Tulisan bersama dengan niat. Berarti apa hukumnya ini? Hukumnya apa tadi? Bukan. Kalau dikatakan kitabah ma'an niyah, tulisan bersama niat, berarti masuk dalam masalah apa ini? Kinayah, kiasan. Lafat kan ada dua. Ada lafat yang sorih, yang jelas, artinya tidak butuh niat. Ada niat, tidak ada niat, bisa jadi. Yang kedua, ada yang membutuhkan niat. Kapan itu? Ya kinayah itu. Ini. Makanya kalau SMS itu bagaimana hukumnya? Ya dilihat ketika dia nulis itu untuk apa tujuannya. Oh ndak, tujuan ana bukan untuk cerai, ndak jadi. Tujuan ana untuk cerai, jadi cerai. Ini alkitabatu ma'an niyati. Atau wa isyaratul akhrasi, isyarat orang yang bisu tapi al-mufhimati, yang bisa difahami. Artinya apa? Yang bisa difahami ini jelas. Paham? Kalau tidak bisa difahami, maka ketika itu menjadi hukumnya adalah kinayah, butuh dengan niat. Paham? Ini bukan cuma masalah doman toh. Bukan cuma masalah doman atau penggadaian, bukan itu toh. Wa kadza yuqalu, dan begitu pun dikatakan ini semuanya ini fi kulli agdin, di setiap akad, qad yakunu, kadang-kadang menjadi kinayatan, menjadi kinayah, kiasan. Berarti apa kalau kiasan? Butuh niat, kan gitu kan? Termasuk apa? Kitabah, tulisan, termasuk isyarah minal akhros, isyarat dari seorang yang paham ini? Baik. Jadi terus bagaimana kalau misalnya ada, dikembangkan ya masalah, misalnya ada orang bisu mau nikah, ya apa? Dengan dua cara, mungkin dengan tulisan, dengan niat, ya, aku terima, ya tulis, aku terima, atau bahasa Arab, gobiltu nikah wa tazwijaha bimahmadkur, tulis, atau dengan tulisan bahasa Indonesia, tulisan ditunjukkan. Ya sudah, berarti apa? Mafhum. Niat, dengan niat jadi. Paham? Atau dengan isyarat yang bisa difahami. Yang nikahkan ini ngerti bahasa dari orang-orang bisu. Oh, kalau gini-gini itu maknanya misalnya menerima nikah. Oh ya wis, berarti tidak popo. Paham? Berarti jadi. Kalau tidak difahami, pokoknya bareng sama niat, ya, bareng sama niat si akhros jadi isyarat. Paham ini? Nah, lafat ini yush'iru, memberikan isyarat bil iltizam, dengan pengharusan. Dengan pengharusan. Artinya apa? Misalnya apa? Lihat takliknya. Kadomintu, aku mempertanggungkan, aku menanggung, ya, dainaka, hutang kamu ala fulan. Berarti apa? Ente harus loh, kalau nanti fulan yang ente tanggung ini ada apa-apa, ente yang kena. Iya, paham ini? Makanya lafat ini bukan sekedar lafat saja. Lafat ini maknanya yushiru bil iltizam, mewajibkan atas yang namanya iltizam. Apa iltizam itu? Wajibun, sesuatu yang wajib. Kadomintu, aku menanggung, dainaka, hutan kamu, ala fulan, atas fulan. Gitu loh. Kalau kamu ini nanti ada apa-apa, ya,
Atau fulan ini ada apa-apa ya dia yang nanggung. Yang ditanggung ini kok ternyata tidak bayar, maka yang memberikan piutang bukan menagih kepada orang yang berhutang, tetapi menagih kepada orang yang menanggung. Makanya kalau sebelum menjadi seorang penanggung itu dipikir dulu kira-kira bagaimana antisipasinya kalau memang terjadi apa-apa gitu loh. Paham ini? Atau misalnya apa? Takafaltu, aku mengkafil. Aku mengkafil apa? Menanggung seseorang bibadanihi. Takafaltu badanahu, aku menanggung badannya. Aku nanggung si Z. Kalau Z berbuat kriminal, ya, setelah ngerampok bank, terbukti Z ini memang ngerampok, kemudian dicari Z ini tidak ada, yang menanggung adalah Amr yang kena. Dicari, kasih waktu. Kalau tidak bisa, ya Amr yang gantikan nanti. Paham ini? Fulan itu makanya dikatakan yushiru bil iltizam, memberikan isyarat dengan pengharusan. Kemudian yang kedua, syaratnya lafadz doman itu wa adamut ta'liq, tidak ada yang namanya penggantungan. Falau qala, maka jika dia berucap idza ja'al ghadu, jika telah datang itu hari besok, faqad domintu, maka benar-benar aku telah menanggungmu, ma'ala fulan, apa-apa atas fulan. Berarti kapan penanggungan? Idza ja'al ghadu, jika datang besok. Ya tidak jadi, kenapa? Taklik, besok baru ditanggung. Au kafaltu badanahu, ini kembali ke ini ya, idza ja'al ghadu faqad kafaltu badanahu, jika telah datang hari esok benar-benar aku telah menanggung badannya fulan bin fulan, maka hal tersebut lam yasih, tidak sah. Karena apa? Ta'liq, penggantungan. Penggantungan sampai kapan? Idza ja'al ghadu, jika datang besok. Faham sampai sini? Yang ketiga, wa adamut ta'kid, tidak adanya yang namanya pemwaktuan. Fala yasihhu, maka tidak sah. Nahwu, misalnya apa? Ana dhaminun, aku adalah penanggung. Ma'ala fulanin, apa-apa atas fulan. Au kafilu badani, au kafilu, au ana kafilu, takdiru gitu. Aku pengkafil, aku penanggung nyawa, badanahu, badannya fulan, tapi tidak sahnya ini ila syahrin kada, sampai bulan ini. Faidah madho, jika telah berlalu, barik tu, aku bebas, tidak ada. Tidak ada. Ima pindah kafil, ya, atau ya sudah. Kalau keluar negeri itu biasanya gitu, pakai kafil. Siapa yang nanggung? Kafil, butuh kafil. Karena kalau ada apa-apa dia yang kena, ya, si penanggung. Paham ini ya? Suratu Dhamanidain, gambaran penanggungan hutang. Ayyakuna li Zaidin, adanya untuk Z. Z punya piutang ala Amr, Amr punya utang kepada Z. Berapa? Mi'atu dinarin, 100 dinar. Dainan, hutang, laziman, yang harus. Fayaqulu, maka berkata siapa? Bakrun li Zaidin, kepada Z,
domintu dainaka, aku menanggung hutangmu wahai Amr. Aku menanggung hutangmu atau aku menanggung piutangmu wahai Zaid. Ala Amr, utang atas Amr. Paham? Suratu Domani Radil Ain, gambaran doman pengembalian barang. Ayyadha'a Zaidun, meletakkan siapa Zaid, apanya, yadahu tangannya, ghosban, ghosob, penggunaan tanpa minta izin, penggunaan tanpa meminta izin dan tidak diketahui ridhonya, itu ghosob. Penggunaan tanpa izin dan tidak diketahui ridhonya, itu ghosob. Ala dabatin, atas binatang kendaraan. Ghosob, Imam Ghazali menyatakan sama, tidak ada bedanya sama yang namanya mencuri dari segi dosa. Cuma ghosob tidak potong tangan. Kalau pencurian potong tangan. Li amrin, kepada Amr, fayakulu, milik Amr ya, li amrin milik Amr kendaraannya. Fayakulu, maka berkata siapa, Bakrun, li amrin, kepada Amr, domintu, aku menanggung apa, roda dabatika, pengembalian binatang kendaraanmu wahai Amr, allati ghosoba, yang mengambil tanpa izin, ha itu kendaraan binatang, mingka darimu Amr, yang dilaksanakan oleh Zaid. Jangan khawatir, anak yang ngatur gitu. Anak yang mau mengembalikan itu. Ini kalau ada apa-apa ya ini yang kena ya, bakar yang kena, bakar yang kena kalau ada apa-apa ini, karena yang nanggung adalah bakar. Suratu Domanil Badani, gambaran penanggungan badan atau dinamakan dengan kafil, kafalah. Al-musamma dinamakan dengan al-kafalati, kafalah. Orangnya namanya kafilun. Ayyakuna li Zaidin, ada milik Zaid, ala Amr, atas Amr, hakun maliyun, hak harta. Jadi ada hartanya Zaid yang diambil Amr. Au kisosun, atau Amr akan dikisos, akan dibunuh. Au haddu qadfin, atau terkena hukuman godef, penuduhan. Tidak tahu penuduhan zina, tidak tahu penuduhan ya, penuduhan zina ya, godef penuduhan zina ya. Fayaqulu Bakrun li Zaidin, maka Bakar mengatakan kepada Zaid, takafaltu, aku menanggung, laka untukmu wahai Zaid, bibadani Amrin, dengan badan Amr. Jangan khawatir, aku yang mau datangkan Amr nanti. Kalau Amr tidak datang ya ini yang kena ya, si Bakar. Faham ini? Asyarikatu, syarikat, kongsi, kerjasama, partner bisnis, partner ya, bisnis. Lugotan, arti bahasa, al-ikhtilatu, percampuran, ai syuyu'an. Syuyu'an itu apa? Tidak bisa dibedakan, namanya
khiltatus syuyu', percampuran yang tidak bisa dibedakan, ya campur dari situ. Au mujawaratan, mujawaratan semuanya itu bi aqdin au bi ghairihi, dengan akad atau selainnya, fi mithliyin di dalam semisalnya, au ghairihi atau selainnya. Semisalnya misalnya apa? Kambing. Ya, itu semisal kambing dengan kambing, au ghairihi uang, selainnya mithli. Itu. Jadi percampuran. Nah, kalau percampuran itu tidak bisa nanti misalnya kerjasama 2 orang buka toko, tidak bisa. Etalase sebelah barat ini punyaku, etalase yang sebelah timur punya ente barangnya, tidak bisa. Semua jadi milik satu, milik bersama, MBR. Ya, bentuk mandiri bersama. Ya. Wa syar'an, arti syariat, aqdun, satu akad. Satu akad. Akad ini perlu diketahui bisa akad dalam masalah syarikat ini harus mengandung 2 hal. Akad dalam syarikat ini harus mengandung 2 hal. Yang pertama, qauluhu, perkataannya apa? Ishtarokna, kita bersyarikat, kita bekerja sama. Kemudian yang kedua, wa idnun fit tasarrufi, izin di dalam penggunaan barang, atau izin dalam bekerja sama, tasarruf. Itu takliknya, al muradu, yang dimaksud bil aqdi huna, dengan akad di sini dalam masalah syarikat ini, al lafdzul musy'iru, lafad yang mana lafad itu memberikan isyarat. Isyarat apa? Bil idzni, dengan yang namanya izin. Au nafsul idzni, atau murni izin. Fi ba'dis suwari, di dalam sebagian gambaran-gambaran syarikah. Jadi kalau lafaz yang memberikan isyarat dengan izin, lafaz yang memberikan isyarat dengan izin, misalnya apa? Kita bekerja sama dan engkau mencari barang yang akan membawa kemanfaatan untuk kerjasama kita. Nah ini kan kita bekerja sama, lafdun. Yushiru bil idni, memberikan isyarat dengan izin. Izin ya apa? Ente cari barang, kita sama-sama cari barang misalnya. Mana barang itu yang akan membawa kemanfaatan buat kita, ente ambil. Artinya apa? Ana juga akan ngambil. Berarti apa? Dia memberikan lafaz itu, memberikan isyarat bahwasannya dia bisa menggunakan modal untuk beli barang. Misalnya ada barang bagus, dia bisa ngambil modalnya untuk membeli barang tadi itu. Itu namanya lafdzun yushiru bil idni. Atau nafsul idni. Nafsul idni, idzinnya itu fi ba'di suwari, di sebagian gambaran. Apa? Aku memberikan izin kepadamu untuk bekerja. Untuk bekerja. Loh Beb, ini bukan kerjasama, pegawai. Loh jelas. Kalau yang namanya kerjasama berarti dulunya dia itu ada uang dulu. Bagi, misalnya sama-sama 10 juta, 10 juta, 10 juta, 8 juta, nanti ada. Ya, masalah jumlah modal yang diberikan
tergantung nanti dari jumlah keuntungan yang akan dibagi masing-masing. Semakin banyak modal diberikan, semakin besar keuntungan. Iya. Loh, kalau apa ini tanpa didahului seperti itu ya bukan kerjasama namanya. Kerjasama apa? Kerjasama itu sama-sama mengeluarkan hartanya. Loh enggak Beb, ini orang ini punya kemampuan, cuma ada uang. Ya bukan kerjasama itu, bukan syarikah. Itu namanya girot. Paham? Nah, itu. Makanya kalau dikatakan au nafsul idni atau idzin itu sendiri fi ba'di suwari di sebagian gambaran, jadi ana memberikan izin kepadamu untuk ngambil ini barang yang bagus ya. Kalau ada barang yang bagus ente beli. Ya itu sudah memberikan izin untuk tasarruf, untuk penggunaan barang. Fa fi tasmiyatihi, maka di dalam penamaannya agdan harus ada akadnya. Berarti akad itu apa? Ijab qabul. Yang namanya akad itu harus ada ijab, harus ada qabul. Ada ijab yang mendahului, ada penerimaan, itu akad namanya. Lah ini kok tidak ada. Padahal makna syariatnya apa? Wa syar'an aqdun. Aqdun. Ada ijab qabulnya di sini? Tidak ada. Cuma apa? Al-lafdhu yushiru bil idni. Lafat memberikan isyarat dengan izin. Anak ngomong, apa ini orang yang bekerja sama aku, wahai Bakar, ente kalau mau apa ini kerjasama nanti, ente kalau ada barang yang bagus, ente ambil modal, tidak apa-apa, ente beli barang tadi itu. Apakah wajib? Bakar ngomong gobil tu, tidak ada. Ijab dari ana, gobil tunya tidak ada. Berarti apa? Bukan akad namanya ini. Kok dinamakan akad sekarang? Padahal yang namanya akad itu harus ada ijab dan qabul. Faham ini? Kan dikatakan di sini wa syar'an aqdun. Syar'an aqdun. Harus akad. Akad lafat. Lafat yang berupa ijab dan qabul. Sedangkan dalam kenyataannya tidak ada. Memberikan izin saja sudah termasuk akad. Loh kenapa dikatakan akad? Ini fa fi tasmiyatihi, maka di dalam penamaannya akdan, akad itu namanya apa? Musamahatan. Dimaafno, sudah popo lah, bahasa kita ngono. Musamaha, apa? Sudah popo. Sudah popo wis, itulah. Tidak ada masalah. Kenapa kok dikatakan musamaha? Aslinya tidak boleh. Aslinya tidak bisa dikatakan akad ini. Kenapa? Ini jawabannya. Li adami istimaliha. Karena kosong mengandungnya itu syarikah ala ijab wal qabul. Atas ijab dan qabul. Tidak ada ijab qabul di sini. Tapi kalau dikatakan akad, ya wis musamahah. Maafkan, kurang lebih gitu ya. Nah, akad dalam syarikah ini yaktadhi, akan menyebabkan ya subutul haqqi, ketetapan hak, fi syai'in, di dalam sesuatu, itsna ini untuk dua orang, fa aktsara, untuk dua orang atau lebih. Termasuk apa? Apa itu? Obligasi. Apa? Saham. Itu kan saham, anak kasih 10, ente 10%, 30%, 40%. Ini. Setiap orang itu semuanya, setiap yang menanamkan modal di sana memiliki hak atas perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tadi itu bagi keuntungan, dapat dia. Makanya dikatakan yaktadi subutal hak, menyebabkan ya tetapnya hak fi syai'in, dalam sesuatu. Apa yang disyarikai sekarang terserah. Li itsna ini untuk dua orang, fa aktsara, maka lebih dari dua orang terserah. Nah,
Kepemilikan tadi itu ala jihati syuyu, atas sisi syuyu. Syuyu itu apa? Al-umum, secara umum. Ai la yahtassu ahaduhuma alal akhar. Syuyu itu la yahtassu, tidak pengkhususan ahaduhuma au ahaduhum, salah satu dari dua orang atau salah satu dari mereka, al akhor, atas yang lainnya, fit tasarrufi, di dalam penggunaan harta. Bal yashtariku, tetapi yashtariku, saling bersyarikat, saling mendapatkan bagian. Kullun fil kulli, semuanya di dalam semua, punya bagian sendiri itu. Misalnya kerjasama pabrik, misalnya yang ini ngasih 100 juta, yang ini 50, yang ini 15, yang ini semuanya, kemudian apa? Kemudian bangkrut. Ya, mesin yang besar untuk ini, mesin yang ini untuk ini, tidak ada. Ada keuntungan ditanggung bersama, dibagi bersama, kerugian ditanggung bersama. Keuntungan, keuntungan itu keuntungan untuk bersama, tapi kerugian ya podo. Keuntungan itu kerugiannya tidak gelem, tidak bisa. Ngerti? Itu ala jihati syuyu, tidak bisa dibedakan, Mbak. Itu namanya jihati syuyu. Paham ini? Arkanu syarikati, rukun-rukun syarikah khamsatun, ada 5. Wazada ba'duhum, dan menambahi sebagian mereka para ulama, al-amalu, ada yang namanya amal, wahwa ghairu munasib, wahwa, dan dia ini amal, ghairu munasibin, tidak mencocoki. Kenapa kok harus pakai amal? Tidak perlu sudah, itu maksudnya. Li'annahu, karena sesungguhnya yang namanya amal itu ya tarotabu, memang ada ketentuannya ala syarikah, atas syarikah. Ya namanya syarikat bekerja sama pasti ada amalnya. Kenapa kok ditulis juga amal? Gitu lah. Ya buat doa ini, di sholat itu ada gerakan ruku, iktidal gini, tidak perlu ditulis rukun yang keberapa dari sholat, gerakan di dalam sholat, tidak perlu, karena ditulis atau tidak ada gerakan secara umum, kan gitu. Ya sama seperti ini dikatakan 5, enggak, ada 6, satunya apa? Amal, pekerjaan, perbuatan, dijawab. Ya namanya perbuatan tidak perlu ditulis, namanya syarikah itu pasti ada amal. Kalau tidak ada amal bukan syarikah namanya, gitu loh. Faham ini? La annahu, tidaklah sesungguhnya itu amal, juz'un, bagian, min haqiqatiha, dari hakikatnya syarikah. Nah, dijawab juga, loh, kadang-kadang ya ada syarikah itu tidak ada amalnya loh, tidak ada perbuatan. La, bukanlah, walaisal amalu. Oh, ditambahi lagi nih ya. Jadi tidak perlu dikatakan amal, ada amal tidak perlu. Kenapa? Ini yang pertama, li'annahu yatarattabu ala syarikah, memang harus terjadi dalam syarikah itu yang namanya amal, pekerjaan pasti ada. Dan kadang-kadang ada syarikah kerjasama tanpa amal. La annahu, tidaklah sesungguhnya, ai walaisal amalu, gitu, walaisal amalu, bukanlah itu amal, juz'un, bagian, min haqiqatiha, dari hakikatnya syarikah. Ada syarikah yang tanpa amal itu, oh no,
Hah? Ada. Apa? Apa? Hah? Seperti apa? Saham itu boleh bekerja, enggak apa-apa. Ada yang enggak perlu amal. Kerjasama rumah, sama-sama beli rumah, enggak ada amalnya. Amalnya berupa apa? Enggak ada. Yaitu koma, 2 orang, berapa harganya rumah ini? Harganya 100 juta. Yes yo, seketan sama anak ya, 50-an ya. Ayo kita renovasi, ayo renovasi. Yang renovasi bukan ente, manggil tukang. Selesai, wassalam, tinggal ente buat pelang, dijual, tinggal wiritani kuat apa enggak untuk datangkan pembeli. Ndak ono golek syarat, ngono ndak payu-payu. Apa amalnya? Ndak ada. Nah makanya itu ndak perlu disebutkan dalam rukun-rukun syarikat ini amal, ndak perlu. Karena alasan yang pertama, yang namanya syarikat itu pasti ada amal. Bahkan alasan yang kedua, kadang-kadang satu syarikat tidak ada amalnya. Nah terus siapa tidak ada rukunnya? Berarti kalau tidak ada rukunnya bukan dikatakan syarikat kalau gitu. Makanya tidak perlu pakai amal. Ya kerjasama itu. Kerjasama jual beli mobil. Ada mobil bagus, iya. Kurang modalnya, sudahlah. Ayo ente kerjasama sama Ana cuma kurang 20 juta. Nanti kita jual, ente dapat keuntungan sekian dengan persentase. Oh iya wes, ya wes tukun mobilnya, mari tukun mobilnya wassalam. Apa yang diamalkan? Tak ada. Itu kerjasama yang tambah amal. Ya. Khamsatun ada 5, akidani 2 orang yang berakad atau lebih ya. Kalau emang lebih ya lebih. Tak apa-apa. Wa malani dan 2 harta atau harta amwal yang banyak kalau emang ia bekerja sama lebih dari 2. Yang kerjasama 1, bukan kerjasama itu apa kerjasama 1 itu. Minimal ya 2. Kang gitu. Wasighatun sigo harus menggunakan sigo. Al muradu biha majmu'u qaulihi, yang dimaksud dengan sigo itu terkumpul untuk perkataannya ishtarokna, kita bersyarikat, wa adzina, dan saling mengizinkan 2 orang fit tasarrufi, di dalam penggunaan barang harta. Li ajli, ini kenapa kalimat ishtarokna wa adina fit tasarrufi? Li ajli, agar supaya husulis syarikati, mendapatkan yang namanya syarikah al mufidati, yang memberikan kemanfaatan litasarrufi, untuk penggunaan barang tadi itu, untuk menjalankan apa-apa yang disyarikatkan. Jadi kalimatnya apa? Ishtarokna wa adzina fit tasarrufi. Itu kalimat itu untuk mendapatkan syarikat kerjasama yang memberikan faedah dalam tasarruf. Nah, walaisal muradu, dan bukanlah yang dimaksud bihi dengannya itu, qauluhu perkataannya apa? Ishtarokna, kita bersyarikat, wis fakot, itu saja. Ndak. Kalau kita mengatakan ishtarokna, kita bersyarikat, wassalam, ini akan apa? Li'annahu, ndak saya, ndak boleh kalimat ishtarokna to. Kenapa? Li'annahu la yatarattabu, karena sesungguhnya tidak terjadi alaihi, atasnya, jawazut tasarruf, bolehnya untuk menjalankan apa-apa yang disyarikatkan. Ngomong apa sih ana? Ishtarokna, kita bersyarikat, wis. Ada orang jalankan. Loh, kenapa yang dijalankan? Kan anak ngomong kita bersyarikat tok, ya tidak bisa. Makanya
Harus ishtarokna wa adzina fit tasarruf. Kalau ishtarokna fakot tidak bisa. Karena apa? Kalimat ishtarokna, kami bersyarikat, tidak memberikan gambaran izin di dalam penggunaan harta yang disyarikati dua orang atau lebih tadi itu. Paham? Nah, ada juga pendapat ishtarokna itu juga bisa sah. Innawabihi, jika berniat, innawabihi, jika berniat bihi dengan kalimat ishtarokna, al-idnu, izin, al-idnu fit tasarruf, izin dalam tasarruf, annahu yakfi, yang mencukupi. Kalau kalimat ishtarokna itu paham ini? Itu. La sigho di sini adalah secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Tidak boleh yang namanya idrar al akidani fa akthar. Idrar al akidani fa akthar. Ada sesuatu yang membahayakan untuk keutuhan syarikatnya, tidak boleh. Makanya sigonya itu adamul idrar fil akidan, tidak adanya yang namanya idrar. Idrar itu apa? Dororun, bahaya. Bahaya apa? Fil akidan, di dalam dua orang yang berakad, tidak boleh. Misalnya apa bahaya? Dia ini menjual sesuatu, membeli sesuatu yang kurang diminati, yang kurang diminati. Apa misalnya? Ini daerah dingin. Ayo kita kerjasama. Kerjasama apa? Buka toko peralatan apa ini? Elektronik. Oh ya. Kemudian apa? Kulaan AC. Jangan kulaan AC. Kenapa? Jarang diminati. Kenapa? Ini musim ini di tempat dingin, jarang orang mau. Makanya sigho itu tidak boleh yang namanya idrar. Kalau ada idrar tidak sah. Paham? Alal uruf atau kebiasaan ya. Itu sigho. Itu ya. Wallah wa'lam bis-shawab.